Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba jelasin tentang pertanyaan dari kawan dari unit usaha simpan pinjam. Yaitu bagaimana jika kita meneruskan dari kegiatan simpan pinjam di mana dulu pencatatannya misalnya manual. Kemudian kita rubah ke dalam aplikasi atau mungkin juga yang manual itu di pengurus lama dan pengurus barunya ini menggunakan aplikasi. Ya sama dengan yang beberapa video kemarin kita bahas yaitu tentang pengurus baru yang melanjutkan kepengurusan dari pengurus lama. Jadi yang kita terima itu ya modal cashnya berapa misalnya, terus kemudian piutang-piutang. Nah, piutang-piutang nasabahnya itu ada berapa. Nah, piutang nasabah yang sudah masuk itu tidak dihitungnya yang belum dibayarkan aja. Misalnya dia minjem dari misalnya tahun kemarin, terus harusnya lunas tahun ini. Misalnya dari tahun kemarin tuh di bulan Agustus, terus nanti dia lunasnya Agustus tahun ini. Nah, kita terimanya di Januari, berarti misalnya dari Agustus sampai ke Desember itu sudah diterima oleh pengurus lama. Nah, kita tinggal lanjutkan aja sisanya. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana lebih jelasnya kita coba langsung di aplikasi ya. Kita masuk ke unit simpan pinjam, kemudian pakai passwordnya. Nah, misalnya kita terima uang cash dari pengurus lama itu berarti kita masukkan di modal kita awal kita, ya. Kita masukkan di kas masuk. Nah, ini yang bentuknya kita terima cash ya. Nah, misalnya tanggal 1 Januari. Kita terima uang cash, kita simpan di kas unit simpan pinjam, klik tambah. Kemudian di kita letakkan sebagai modal. Nah, modal BUMDes yang kita pegang ya, itu saldo. Saldo akhir pengurus lama. Misalnya saldo kas ya, saldo kas akhir dari pengurus lama, misalnya kita terimanya 20 juta. Dan klik tambahkan, kemudian simpan. Nah, ini kita ini yang berupa kas tunainya ya, kita terima. Nah, kemudian misalnya piutang ya, piutang dari piutang-piutang dari orang-orang yang minjam itu ya. Nah, tentunya kita nanti piutang itu kita uangkan ya. Misalnya dia minjem dari Agustus sampai ke Agustus dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Nah, kita terimanya kan di Januari, berarti dia sudah bayar separuh. Nah, sisanya inilah sisa pokoknya ini yang kita masukkan. Ya, sisa pokok dan kalau ada bagi hasilnya ya pakai bagi hasil. Nah, ini asumsikan kita pinjaman pokoknya aja. Jadi misalnya si A pinjem 10 juta, dibayar 10 bulan. Dia sudah berjalan 3 bulan, berarti sisanya 7 bulan. Berarti kita cuma terima 7 juta itu. Jadi 7 juta itu dibentuk piutang, juga sekaligus jadi modal kita. Nah, itu jadi asetnya, aset yang sudah masuk ini. Jadi bagaimana caranya? Kalau di utang piutang tuh kita siapkan dulu nih, isikan dulu data nasabah dulu ini. Ya, data nasabahnya, data nomor kakaknya kita masukkan sesuai yang minjem itu. Ini kita contohkan aja ya, kan nomor kakaknya 1, nama kepala keluarganya siapa gitu misalnya, alamatnya mana, strip aja kalau nggak tahu. Ini kita contohkan aja, nanti ini diisi ya sesuai dengan alamat masing-masing, dengan data orang-orang yang pinjam itu. Kemudian kita simpan, kakak ini kita simpan. Nah, kalau sudah memiliki kakak, kita masukkan nasabahnya. Nah, misalnya nggak tahu kakaknya juga dikasih kakak seperti itu aja nggak apa-apa. Kemudian data nasabahnya kita tulis juga. Baru setelah data kakak ini kita siapkan, kita bisa masukkan di data nasabah. Kalau kakaknya belum, kita nggak bisa. Nah, ini misalnya nomor kakaknya. Tadi nomor kakak 1 ya. Nah, ini akan ada kakak ditemukan. Misalnya kalau ini kita tulis 12, nih, kakak nggak ada ditemukan. Di entry dulu di data kakak. Nah, ini kita harus balik entry dulu. Ya.
Nah, ini kita asumsikan 1, kemudian nomor NIK-nya kita karang aja lah ya. Nah, kemudian nama lengkapnya siapa. Nah, ini jenis kelaminnya, terus ini yang merah-merah ini pokoknya diisi semua, yang di blok merah. Nah, tempat lahir mana, tanggalnya kapan gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kemudian pekerjaannya apa? Alamat, tulis ya. Pokoknya sesuai datanya. Nah, ini kalau kita simpan belum bisa, kita lanjutkan ke bar selanjutnya. Nah, ini diisi aja dari desa ini. Kemudian klik lanjutkan, yang diisi yang merah-merah ini aja nggak apa-apa nih. WNI. Kemudian ini datang apa pindah, mutasinya kapan, apa pemutakhiran data per hari ini, apa per hari kita buat itu. Nah, ini keluarga kalau misalnya nggak tahu nik ayahnya strip aja, nggak tahu nik ibunya strip aja, kemudian sudah simpan. Nah, ini ya. Yang penting kita siapkan dulu data-data ini, data nasabah ini. Nah, kemudian kita berarti misalnya si A, si siapa ini pinjam 10 juta. Sudah jalan 3 bulan, dia sudah membayar 3 bulan. Berarti kita cuma tinggal 7 juta. Nah, berarti kita konversikan yang 7 juta itu sebagai kas masuk, tambah tanggalnya, tanggal 1 gini ya. Nah, kita masukkan di kas unit simpan pinjam, klik tambah datanya ini. Kita tulis di sini cari nomor akunnya ya. Nomor akunnya juga modal nih, modal BUMDes. Nah, gini. Nah, ini tulis saja sisa piutang atas nama siapa. Nah, misalnya tinggal 7 juta. Ya. Nah, kenapa kita tulis di sini sisa piutang siapa? Kan tidak ada bentuk duitnya, Mas. Nah, ini nanti bentuknya berubah menjadi piutang, ya. Ini kita asumsikan terima piutangnya dulu. Kita terima serah terimanya itu berarti berupa aset, itu berupa duit, walaupun duitnya itu masih dipinjam kan gitu ya. Jadi kita hitung dulu, nanti kita pinjamkan gitu. Jadi ini kita terima cashnya dulu, klik tambah. Nah, sisa piutang atas nama siapa, simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di buku besarnya nanti kalau ditanyakan modal BUMDesnya itu dari apa aja, kita bisa lihat. Ya. Tanggal 1 sampai sekarang misalnya. Nah, ini kita ada saldo kas akhir pengurus lama 20 juta, sisa piutang atas nama siapa 7 juta. Nah, harusnya kita punya uang 27 juta modalnya. Nah, tapi karena yang 7 juta itu masih diputang, di piutang, dipinjam, jadi nanti kita cuma pegang cash 20 juta. Sekarang kita ke penyaluran pinjaman. Nah, penyaluran pinjaman, klik tambah, kemudian tanggal salurnya, kita asumsikan menyalurkannya kapan. Misalnya dia minjamnya per tanggal 6 ya. Ya, kita asumsikan aja tanggal 6. Nah, jangan lupa setelah isi tanggal, ini posting ke kas ini harus kita centang ini. Agar nanti kasnya kepotong. Kalau ini tidak dicentang, nanti kasnya tidak kepotong, kasnya utuh. Tetap 27 juta gitu ya. Padahal kita dipinjam orang ini duitnya. Nah, ini kita posting ke kas. Nah, kemudian cari nick-nya. Nah, cari siapa yang utang itu. Nah, klik. Kemudian alokasinya kan berarti 7 juta dia pinjamnya. Ya, 7 juta. Sisa berapa bulan? 7. Nah, tinggal 7 bulan lagi. Ada bagi hasilnya enggak? Kalau ada tulis, kalau enggak ya 0. Nah, gitu. Misalnya ini enggak ada ya. Ya, kemudian kita simpan. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca. Nah, kalau kita cek di neraca. Nah, kita punya uang cash 20 juta. Kemudian di pokok pinjaman nasabah ada 7 juta. Ini dipinjam nasabah. Jadi total yang serah terima modal kepada kita itu 27 juta. Oke ya. Demikian ya.